Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, su'ul khatimah adalah kebalikan dari husnul khatimah. Secara harfiah, su'ul khatimah artinya akhir hidup yang jelek. Maksudnya, seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak baik keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Contohnya, seseorang yang awalnya baik, tetapi di akhir kehidupannya ia melakukan keburukan dan kemaksiatan, serta kedurhakaan hingga maut menjemputnya. Bila seseorang su'ul khatimah di akhir hayatnya, kebaikannya akan terhapus. Orang yang meninggal dalam kondisi su'ul khatimah tentu saja ada penyebabnya. Dalam Islam, ada beberapa penyebab dan tanda-tanda orang meninggal su'ul khatimah. Yang pertama yaitu akidahnya rusak. Akidah dalam istilah Islam berarti beriman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Fondasi akidah Islam didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Menjaga akidah sangat penting dalam ajaran agama Islam. Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102. Yang kedua yaitu terus-menerus melakukan dosa besar dan banyak maksiat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Muslim harus terus berbuat baik dan menjaga keimanannya agar bisa meninggal dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Apapun yang sering dilakukan seseorang dalam kehidupannya, maka kebiasaan itu akan melekat dalam hatinya, begitu pula kemaksiatan. Semakin banyak maksiat yang diperbuat, maka akan muncul dan terulang pula memori itu saat ia meninggal. Sebaliknya, jika seseorang selama hidup di dunia cenderung melakukan ketaatan dan hal-hal yang baik, maka hal yang paling banyak hadir saat dirinya sakaratul maut, yaitu adalah memori ketaatan. Yang ketiga yaitu meremehkan kewajiban sholat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pentingnya menjaga sholat 5 waktu untuk menghindari seorang muslim dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allah SWT berfirman, "Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya." Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Yang keempat yaitu lalai dalam membayar zakat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah bahwa aku, Nabi Muhammad, hanyalah seorang manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang harus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan celaka besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat." Al-Quran Surah Fussilat ayat 6-7. Yang kelima yaitu berteman dengan orang yang tidak baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ulama tabi'in Mujahid rahimahullah berkata, barang siapa mati maka akan datang di hadapan dirinya orang yang satu majelis atau setipe dengannya. Jika ia biasa duduk di majelis yang selalu menghabiskan waktu dalam kesia-siaan,
maka itulah yang akan menjadi teman dia tatkala sukaratul maut. Sebaliknya, jika kehidupannya ia selalu duduk bersama ahli zikir yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang menjadi teman yang akan menemaninya saat sakaratul maut. At-Tadhkirah Al-Qurtubi Maktabah Asy-Syamilah. Yang keenam yaitu suka mencari aib kaum muslim lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat lagi Maha penyayang." Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang ketujuh yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Islam melarang umat muslim melakukan kecurangan dan penipuan dalam berdagang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Yang kedelapan yaitu menipu dan zalim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kitab Ta'limul Muta'allim pada bab niat, yaitu banyak amal akhirat menjadi amal dunia dikarenakan niat yang jelek. Jika hal ini terus-menerus dikerjakan hingga ajal menjemput, maka ia tidak hanya berdosa atas kezaliman terhadap orang lain, lebih jauh ia berdosa atas nama agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 58. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.